Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada seluruh peserta mata kuliah pengolahan citra digital program studi D3 jurusan Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan pengolahan citra digital kita. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kompresi citra. Hari ini kita akan belajar tentang warna. Oke. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa warna merupakan salah satu informasi terpenting dalam sebuah citra, karena dengan warna atau berdasarkan warna kita bisa melakukan segmentasi atau melakukan pemisahan terhadap objek-objek yang ada pada citra tersebut. Contohnya seperti gambar ini. Jadi di gambar ini ada gambar jerapah ya, jerapah. Ada gambar zebra, Ada gambar zebra. Zebranya ada dua. Zebra ini warnanya terdiri dari warna hitam putih dengan background hijau, background tanaman. Jadi di sini kita bisa mendeskripsikan objek-objek yang ada di dalam sebuah citra berdasarkan warnanya. Nah, contohnya yang di sisi sebelah kanannya tadi, ini ada gambar pelangi dan ada objek situs purbakala di sini. Nah, jadi di situ kita bisa mendeskripsikan atau memisahkan objek berdasarkan warnanya. Nah, warna yang diterima oleh mata atau lensa kamera dari sebuah objek ditentukan oleh sinar yang dipantulkan oleh objek tersebut. Sebagai contoh, suatu objek berwarna biru karena objek tersebut memantulkan sinar biru dengan panjang gelombang antara 450 sampai dengan 490 nanometer. Oke, jadi warna itu tergantung refleksi panjang gelombang dari sinar yang ditangkap oleh mata kita itu, warna itu dihasilkan dari situ. Oke. Tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa dari warna kita bisa melakukan segmentasi. Ini kata kuncinya tadi adalah segmentasi objek-objek yang ada pada sebuah gambar. Contohnya seperti yang tadi dan seperti ini. Oke. Warna itu direpresentasikan dengan rentang 3 rentang nilai warna. Yang pertama ada warna merah atau red, warna hijau atau green, dan warna blue atau warna biru. Ketiga warna tersebut dinamakan warna pokok atau primary colors dan sering disingkat sebagai warna dasar RGB. Oke. Untuk irisannya ya, selain yang ini warna RGB, untuk untuk pencampuran dari ketiga warna tersebut agar lebih gampang atau lebih dapat menghasilkan warna yang lebih kaya lagi, biasanya di beberapa alat-alat cetak sudah menggunakan secondary color atau warna-warna sekunder yang didapat dari warna primer yang digabungkan, seperti warna cyan yang didapat dari warna hijau dan biru, kemudian warna kuning yang didapatkan dari warna mencampur warna merah dan warna hijau, dan juga warna magenta yang dicampur dari warna merah dan biru. Oke, jadi spektrum warnanya atau irisan warnanya seperti ini. Oke. Nah, model RGB ini cocok digunakan untuk aplikasi atau implementasi hardware, karena kita bisa menentukan nilai suatu warna berdasarkan intensitas spektrum warna yang ada pada warna tersebut gitu, sesuai dengan yang sudah disepakati oleh CIE atau Commission International de Éclairage atau International Lighting Committee, bahwa nilai R itu panjang gelombang warnanya antara 700 nanometer, green atau warna hijau 546,1 nanometer, dan warna biru 435,8 nanometer dengan frekuensi seperti ini. Jadi pencampuran dari ketiga warna ini itu tadi yang disebut dengan secondary
secondary color gitu. Oke. Nah, kalau itu tadi kalau misalnya hardware kita cocok untuk dengan warna RGB ya. Tapi bagaimana kalau manusia? Oke. Nah, kalau manusia model warna yang kita gunakan adalah warna HSI atau HSV. Karena kenapa kita menggunakan warna HSV? Karena manusia kita tidak lazim mendeskripsikan warna dalam komponen RGB. Contoh, misalnya kita mendeskripsikan warna ungu. Ungu itu sebenarnya apa sih gitu? Presentasi warna RGB-nya berapa? Kita jarang kan mendeskripsikan warna itu berdasarkan representasi RGB. Jadi kita lebih cenderung mendeskripsikan warna ke dalam nilai HSV tadi. Contohnya seperti ini. HSV itu terdiri dari 3 atribut ya. Yang pertama atribut hue. Yang kedua adalah S-nya adalah saturation atau saturasi, dan I atau intensity atau di beberapa buku disebut dengan value. Sama saja ya, ada yang HSI atau HSV. Sama saja ininya maknanya. Kadang-kadang yang di atribut terakhir disebut intensity, kadang-kadang di atribut yang lain disebut dengan value. Nah, hue merupakan atribut yang menyatakan warna sebenarnya. Contoh seperti warna merah, violet, dan kuning. Violet itu tahu ya, warna violet. Ini coba kita ini warna violet. Oke, violet itu yang seperti ini warnanya. Oke. Jadi misalnya kita merah, violet, dan kuning, sama semua warna ini, warna merah, warna violet, dan warna kuning ini kita menyatakan dengan warna yang sebenarnya. Nah, hue digunakan untuk membedakan warna-warna dan menentukan jenis berapa intensitas kemerahannya, berapa intensitas kehijauannya, dan sebagian dari cahaya. Nah, hue berasosiasi dengan panjang gelombang cahaya, dan bila kita menyebut warna merah, violet atau kuning, kita sebenarnya menspesifikasikan hue-nya. Hue dikuantisasi dengan nilai dari 0 sampai 2pi. 0 menyatakan merah, lalu memutar nilai spektrum tersebut kembali lagi ke 0 untuk menyatakan merah lagi. Oke, selanjutnya untuk yang saturation di sini kita menyatakan tingkat kemurnian cahaya, yaitu mengidentifikasi berapa banyak warna putih yang diberikan pada warna. Contoh, ketika kita mendeskripsikan warna merah, bahwa nilai saturasinya atau tingkat kejenuhan panjang gelombang merah di warna tersebut adalah 100%. Nah, jika kita kurangi maka nilai kejenuhannya akan berkurang, dan dengan nilai tertentu warnanya akan menjadi merah muda atau yang kita kenal dengan istilah pink, warna pink, yang mana tingkat kejenuhannya itu sangat rendah, yang sudah menunjukkan perubahan dari warna merah ke warna putih gitu. Oke, jadi jika hue menyatakan warna sebenarnya, maka saturation menyatakan berapa dalam warna tersebut. Oke. Nah, jika suatu warna mempunyai saturation 0, maka warna tersebut tanpa hue, yaitu sebut saja warna putih saja. Dan jika saturationnya sama dengan 1, maka tidak ada warna putih yang ditambahkan pada warna tersebut atau disebut dengan primary color. Nah, sedangkan intensitas di sini ini atau value ya, intensitas atau di beberapa buku atau beberapa paper disebut dengan value, ini menyatakan intensitas itu menunjukkan atribut yang menyatakan banyaknya cahaya yang diterima oleh mata tanpa mempedulikan warna. Jadi kisaran nilainya antara gelap dan hitam. Oke? Nah, jadi model HSI kira-kira seperti ini ya. Model HSI kira-kira seperti ini. Oke? Jadi yang tadi kedalamannya tadi itu adalah saturation, hue itu adalah warna sebenarnya, adalah warna lingkaran ini. Sedangkan tadi value tadi adalah berapa banyak cahaya yang mengenai gambar tersebut. Oke. Nih jadi contohnya seperti ini. Oke, kita langsung saja dicontohkan. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya melakukan segmentasi atau pemisahan objek berdasarkan warnanya.
Jadi misalnya kita ada sebuah gambar ya, ada sebuah gambar. Contoh gambarnya seperti ini. Contoh gambarnya seperti ini ya. Oke. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada lingkaran-lingkaran yang memiliki warna yang berbeda. Nah, di sini kita akan memisahkan lingkaran ini berdasarkan warnanya gitu, berdasarkan warnanya. Oke. Jadi di sini programnya sudah saya tulis. Nanti silakan teman-teman download di LMS. Oke. Nah, jadi pertamanya yang saya lakukan adalah di sini kita ada sebuah sintaks untuk membuat sebuah frame pada citra untuk yang berisi track bar. Track bar itu nanti teman-teman lihat sendiri ya, track bar itu contohnya seperti apa di programnya. Kemudian di sini saya akan membaca gambarnya. Kemudian di sini proses algoritma dari proses pengenalannya saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya saya akan menjalankan programnya dulu. Oke. Seperti ini. Jadi panggil gambarnya. Nah, track bar itu yang seperti ini. Track bar itu yang seperti ini. Oke. Jadi yang ada garis yang bisa digeser-geser seperti ini disebut dengan track bar. Nah, track bar ini digunakan untuk menentukan nilainya. Jadi biar kita menentukannya lebih gampang, karena kalau kita ketik ininya kan kita tidak tahu kan, tidak secara pasti bisa mendeskripsikan berapa nilai hue-nya untuk warna ini, kira-kira berapa untuk warna ungu yang di lingkaran ketiga ini, kira-kira berapa yang warna hijau yang ini nilai hue-nya berapa. Jadi kita kita tidak mengetahui secara spesifik. Tapi di sini kita bisa lakukan pembatasan nilainya sesuai dari coding program. Hue minimal dari 0 sampai 180, hue maksimal dari 180 ke 180 gitu. Begitu seterusnya. Oke. Ini jadi di sini range nilainya yang minimal, yang maksimal dari 0 sampai 255, yang saturation yang maksimalnya dari 255 sampai 255. Yang seterusnya untuk yang value atau yang I-nya atau yang intensity nilainya juga sama dari 0 sampai 255 juga. Nah, yang di sini kita akan variabel di sini adalah untuk merekam berapa nilai dari masing-masing atribut. Hue maksimalnya berapa, saturation maksimalnya berapa, minimalnya berapa. Nah, dari sini kita akan susun nih nilai terbawah dari nilai HSV-nya dan nilai teratas dari nilai HSV-nya. Oke, kemudian dari situ kita akan convert data yang file gambar yang kita tadi, karena ruang representasi citra pada gambar ini, pada gambar citra berwarna pada Python itu merupakan BGR, sedangkan ruang ruang warna yang kita gunakan adalah HSV. Jadi kita convert dulu agar representasi gambar yang sudah kita masukkan tadi tidak lagi RGB tidak lagi BGR representasinya, tapi HSV. Oke. Nah, kemudian kita ubah gambarnya menjadi kita melakukan thresholding terhadap gambar tersebut, dan kemudian untuk mendapatkan citra berwarna kita lakukan bitwise n. Jadi kita n-kan gambarnya sehingga kita bisa mendapatkan gambar binary atau gambar citra hitam putih gitu. Oke. Baik, selanjutnya nih yang sudah kita ini adalah original image. Ini adalah bitwise image-nya. Hasil bitwise itu penggabungan dari original image dan threshold. Oke, hasilnya adalah bitwise ini. Oke, sekarang kita beri nilai. Oke, kalau nilai hue minimalnya 0 ya, thresholdnya ini. Nanti kalau ini, nah dia akan menggabungkan antara
citra ini dengan yang ini akan mendapatkan hasilnya di sini. Oke. Oke, jadi kalau misalnya nilai hue-nya saya naikkan, nilai hue-nya jadi hue minimalnya 3, hue maksimalnya dengan saturation-nya minimal 0, saturation maksimal 255, value-nya 0, value maksimal 255, yang terdeteksi yang menghilang atau yang terdeteksi hanya warna ini saja, hanya warna apa namanya? Yang hilang di sini warna yang ini nih, warna orange-nya ini ya, warna orange. Oke. Jadi kalau misalnya kita naikkan lagi, ini yang hilang adalah warna yang di sini ini, karena nilai hue-nya sudah apa namanya melebihi dari batas filternya gitu. Oke, nah dari sini kita bisa lakukan apa namanya proses filter, proses segmentasi warna berdasarkan nilai ini. Jadi kita tinggal mainkan saja nilai berapa nilai ini terhadap citra yang kita inginkan atau segmentasi yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita tinggal geser-geser saja di sini nilainya berapa yang perlu dilakukan gitu. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, hal yang kita cara yang sama di sini kita bisa melakukan apa namanya? Kita bisa melakukan deteksi objek berdasarkan warna. Jadi contohnya seperti ini di kontes robot Indonesia, di apa namanya? Di divisi robot beroda, robot sepak bola ya, di divisi robot sepak bola kita menggunakan algoritma HSV ini untuk mendeteksi bola, karena bola yang digunakan adalah warnanya orange ya, warnanya orange. Jadi kita bisa melakukan ini apa namanya, bisa melakukan segmentasi terhadap warna seperti itu gitu. Oke, contohnya seperti ini nih, contohnya seperti ini. Mana ya, saya cari dulu programnya. Oh, di sini. Oke. Ini enggak codingnya ini ya, codingnya ini bisa teman-teman lihat, codingnya ini bisa teman-teman lihat. Oke. Jadi saya akan mengcapturekan kamera ini, jadi menggabungkan metode yang kita pelajari hari ini HSV dengan materi yang kita pelajari 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu tentang apa namanya deteksi bentuk ya, deteksi bentuk. Jadi di sini kita akan melakukan apa namanya, kita akan melakukan object detection atau berdasarkan warnanya. Nah, ini nanti programnya bisa teman-teman ambil juga di LMS ya, bisa teman-teman ambil lagi di LMS. Ini nilainya. Oke, seperti ini codingnya, silakan dilihat dan silakan ditiru nanti. Oke, nah jika sudah sekarang kita jalankan programnya. Track 1. Oke, seperti ini.
Oke, jika ini udah ya, sekarang saya akan jalankan. Oke, di sini saya mau mendeteksi objek yang ini, objek yang berwarna kuning ini ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti di sini nilai ininya saya akan atur dulu nilai hue-nya. Oke. Tinggal kita cari nilainya berapa yang kira-kira yang cocok. Oke. Oke. Nah, udah pas nih ya kira-kira karena udah ini. Nih. Nah, dia akan mengikuti dia akan mendeteksi objek ya. Tinggal di ini lagi ya biar warnanya tidak ada noise yang ini. Mungkin nilai hue-nya ditingkatkan lagi. Oke, ya tinggal kita cari saja nilainya. Oke, nih jadi seperti ini. Oke, dia akan mendeteksi objeknya berdasarkan gambar. Nah, di sini dia ada koordinatnya muncul nih di sini. Koordinat X dan koordinat Y dari titik yang ini nih. Dari titik ini. Jadi sehingga kalau misalnya kita buat aplikasi computer vision, kita bisa tahu nih, oh ini deteksinya ada di objeknya ada di sebelah, kalau saya sini sebelah kanannya, di sini sebelah kanan saya di sini, kanan dari sisi Anda melihat ya. Kalau misalnya objeknya berada di sini, koordinatnya sini, berada di sini ada di sisi kiri gitu. Dan itu nanti kita bisa rancang sistem navigasi dari robot tersebut gitu. Jadi itu salah satu implementasinya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jadi nanti silakan teman-teman buat programnya ya. Siapa tahu mau pas LA-nya atau skripsinya mau buat sebuah sistem deteksi objek. Jadi ini saya harap bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman implementasikan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.